Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya dan Firdaus, NPM 160 11 70 73 dari Prodi Statistika. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Klasifikasi Pemegang Polis menggunakan metode XGBoost. Asuransi pengertiannya yaitu perjanjian antara dua pihak di mana yang satu berkewajiban membayar premi atau iuran. Adapun jenis perlindungannya yang pertama komprehensif disebabkan seperti tabrakan dan sebagainya. Lalu ada total loss only, serupa dengan yang pertama, tetapi jika kerusakan yang mencapai 75%, kendaraan akan menjadi tanggungan. Lalu ada penelitian terdahulu dari Abdel Hadi dan kawan-kawan, di mana kesimpulannya XGBoost mencapai akurasi dan nilai ROC yang terbaik dari keempat metode. Maka dari itu, penelitian ini akan menerapkan metode XGBoost untuk prediksi klasifikasi pemegang polis terhadap data asuransi kendaraan bermotor di Indonesia. XGBoost singkatan dari Extreme Gradient Boosting, di mana digunakan untuk permasalahan supervised learning yang pembelajarannya dari data input untuk mengklasifikasikan pengamatan baru. Secara matematikanya, dalam penulisan nilai prediksi pada langkah ke T, pada Y topi T ke I sebagai berikut. Kemudian fungsi objektifnya sebagai berikut. Pilihan umum yang sering digunakan dalam training loss itu mean square error. Persamaannya sebagai berikut. Dalam mendefinisikan kompleksitas pada regulasi sebagai berikut. Dalam XGBoost terdapat parameter yang nilainya bisa disesuaikan sebagai berikut. Hasil akhir dalam melihat kualitas metodenya baik atau tidak, yaitu dengan mengevaluasinya. Pertama, ada akurasi, di mana melihat seberapa akurat model yang kita bangun. Perhitungannya sebagai berikut. Lalu confusion matrix, di mana tabel di sini yaitu melihat ukuran performa dari hasil klasifikasi. Kemudian ada presisi, melihat seberapa presisi model yang kita bangun. Perhitungannya sebagai berikut. Data yang digunakan data sekunder dari perusahaan asuransi PTX Polis tahun 2013, di mana berisikan informasi polis asuransi kendaraan bermotor kategori 3 yang uang pertanggungannya lebih dari 200 juta sampai dengan 400 juta, dan klaim dari setiap polis pada wilayah 1. Berikut variabel yang digunakan di mana variabel target akan menjadi variabel respon dan variabel kode perusahaan, kode pertanggungan, sampai tipe kendaraan akan menjadi variabel prediktor. Sisanya untuk eksplorasi. Di sini dilakukan pengkodean variabel yang jenis datanya kategorik tapi masih string, seperti kode polis, nomor angka, nomor mesin, nomor polisi, dan kode penggunaan, agar bisa digunakan dalam eksplorasi dan pemodelan. Sebagai contoh, berikut hasil pengkodean dari variabel kode polis dengan 23.548 kategorik. Kemudian data yang digunakan itu sebanyak 33.224 pengamatan dan 13 variabel, di mana terdapat satu missing values dan 2 data duplikasi untuk polis yang tidak mengajukan klaim. Maka dari itu, 3 pengamatan akan dikeluarkan dari data dan hasilnya 33.221 pengamatan. Setelah itu dilakukan pengkodaan variabel, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Eksplorasi data. Di sini terdapat tabel dari hasil frekuensi untuk polis yang melakukan klaim dan yang tidak klaim. Sebagai contoh, untuk yang klaim terdapat 7.990 polis yang melakukan klaim asuransi kendaraan bermotor di tahun 2013. Polis pada baris pertama melakukan klaim sebanyak 15 kali selama masa asuransinya. Kemudian untuk yang tidak klaim terdapat 18.495 polis yang tidak mengajukan klaim di masa asuransinya. Kemudian terdapat diagram dari persentase polis yang klaim dan tidak klaim dari 26.485 polis. Terlihat bahwa ada sekitar 69,8% polis yang tidak mengajukan klaim di masa asuransinya. Sisanya, polis tersebut mengajukan klaim di masa asuransinya. Karena XGBoost permasalahan supervised learning, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka dilakukan splitting dari data polis sebanyak 26.485 dengan menggunakan stratified K-fold cross validation, K sama dengan 5, di mana proporsi trainingnya 80% atau 21.188 polis dan data testingnya 20% atau 5.297 polis. Artinya membagi dua data terpisah dengan memvalidasi sebanyak 5 kali. Setelah itu dilakukan pemodelan. Terdapat hasil nilai parameter yang digunakan dalam model. Di sini menggunakan 1.000 pohon dan penyusutan dalam mencegah overfitting sebesar 0,001. Lalu ada hasil confusion matrix dari 5 iterasi. Sebagai contoh, dari 3.699 polis yang tidak melakukan klaim, model memprediksi polis tersebut dengan tepat sebanyak 3.533, sisanya 166 polis diprediksi tidak tepat. Sedangkan dari 1.598 polis yang melakukan klaim, model memprediksi polis tersebut dengan tepat sebanyak 753. Sisanya 845 polis diprediksi tidak tepat.
Lalu terdapat hasil akurasi dan presisi dari 5 iterasi, di mana metode XGBoost dapat mengklasifikasikan klaim dengan akurat sebesar 80,87%, sedangkan dalam hal presisi klasifikasi klaimnya sebesar 80,48%. Berdasarkan hasil penelitiannya, didapatkan kesimpulannya itu bahwa metode XGBoost dapat mengklasifikasikan klaim dengan akurat sebesar 80,87%, sedangkan dalam hal presisi klasifikasi klaimnya sebesar 80,48%. Hal ini membuktikan bahwa metode XGBoost dapat diterapkan dengan baik dalam hal klasifikasi pemegang polis terhadap data asuransi kendaraan bermotor kategori 3 wilayah 1 untuk polis tahun 2013 di Indonesia. Sekian presentasinya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.